Ya, jadi gini teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman sekalian ini yang sering bertanya di kolom komentar, dan beberapa pertanyaan itu sempat kami baca. Jadi di situ ada pertanyaan, apakah kami tim Kembara Sunyi itu pernah mengalami hal-hal ganjil atau gangguan mistis, terutama pas lagi proses syuting atau pas lagi menceritakan kisah dari narasumber. Nah, sebenarnya kalau mau jujur, jawabannya itu pernah. Ya, memang nggak terlalu sering, tapi memang kami pernah mengalami itu, dan bahkan cerita di episode beberapa waktu yang lalu yang kami ceritakan di membership itu juga sempat kami mengalami hal ganjil di situ. Jadi cerita di episode khusus kali ini bisa saya bilang agak spesial karena cerita yang akan kami bagikan di episode kali ini nih adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh saya sendiri pribadi dan juga beberapa tim yang ada di studio, yang kebetulan studio Kembara Sunyi ini kan posisinya memang ada di dalam rumah kami sendiri. Jadi beberapa dari teman-teman yang sudah ngikutin channel ini dari awal pasti sudah tahu ada beberapa episode itu yang efek gaibnya atau gangguan mistisnya itu sampai mampir di kehidupan kami. Contohnya dulu pas ketika kita pernah mengangkat cerita tentang jelangkung. Jadi di sini aku spill sedikit ceritanya. Kalau teman-teman pengen nonton video lengkapnya bisa langsung nonton di link di bawah ini. Jadi waktu itu sempat kami mau menceritakan tentang cerita jelangkung. Jadi ada narasumber yang kirim cerita, dia cerita tentang saudaranya atau siapa yang pernah memainkan jelangkung. Nah waktu itu aku sendiri itu ngide, gimana kalau studio ini ditampilkan barang-barang yang berhubungan dengan jelangkung. Terus waktu itu ada dari tim, nggak tahu siapa waktu itu, dia ini ngusulin untuk ya bikin aja jelangkung sekalian. Nah kebetulan kami itu punya gayung atau apa namanya itu, cebok kalau bahasa Surabaya, cebok yang terbuat dari batok kelapa dan juga pring atau bambu. Nah itu tinggal kemudian ditambahkan semacam kaos lusuh atau kaos bekas, terus batok kelapa itu dilukis dengan wajah yang menyeramkan, dan jadilah di situ jelangkung, dan kami semua meyakini bahwa itu jelangkung. Akhirnya sebelum syuting itu dimulai, jelangkung itu kami taruh di situ, di pojokan sana dekat dengan musola yang biasa tempat kami sholat. Nah pas kebetulan pas asar waktu itu, aku sendiri waktu sholat asar, terus tiba-tiba aku dengar ada suara jelangkung ini jatuh. Intinya boneka jelangkung ini jatuh, tuk. Nah, waktu itu pas lagi sholat, aku mikirnya, oh berarti bonekanya ini jatuh. Ternyata pas setelah salam, tak lihat ke belakang, boneka jelangkung itu masih tetap berdiri. Jadi nggak jatuh sama sekali. Tapi tadi itu benar-benar jelas ada bunyi kalau jelangkung ini jatuh, tuk, seperti itu. Nah, keesokan harinya, ini belum proses syuting dimulai. Keesokan harinya tiba-tiba seisi rumah ini, termasuk studio yang ada di sini ini, itu tercium bau bangkai. Jadi kayak ada bangkai tikus yang baru. Nah, akhirnya kami langsung panggil tukang. Tukang ini kami suruh nyari di mana lokasi bangkai tadi. Awalnya tukang ini bingung, karena di studio ada bau bangkai tikus, di pojokan sebelah musola juga ada bangkai tikus, dan baunya itu hampir menyeluruh seisi rumah. Tukangnya bingung, ini nggak mungkin kalau bangkai ini di satu titik, pasti ada di beberapa titik, karena baunya itu hampir seluruh rumah. Tukang ini akhirnya naik ke atas, sampai beliau pun juga naik lewat kamar mandi menuju ke plafon. Ternyata nggak ada satupun bangkai tikus. Akhirnya tukang ini nggak tahu kenapa, dia itu kayak merinding sendiri. Terus akhirnya dia pamit, mas kayaknya ini memang nggak ada bangkai, mungkin rumah sebelah atau rumah yang sebelahnya lagi bangkainya di situ mungkin. Akhirnya tukang ini pulang, dia dikasih uang nggak mau. Akhirnya keesokan harinya ada beberapa teman-temanku ini yang datang, terus mereka ini numpang sholat ceritanya, dan mereka juga mencium bau yang sama. Ini ada bangkai tikus di mana kok nggak manggil tukang atau nggak diambil bangkainya. Terus aku cerita bahwasanya tadi sudah manggil tukang dan tak ceritain bla bla bla, tukangnya nggak nemuin bangkai itu. Terus setelah dua temanku ini sholat, dia ngelihat boneka jelangkung yang tak letakkan di situ. Nah terus salah satu dari mereka ini nanya, loh ini siapa yang bikin boneka jelangkung ini? Nah, aku bilang ini untuk properti,
Karena kami mau menceritakan cerita jelangkung, rencananya nanti boneka itu mau tak letakkan di belakangku. Terus salah satu temanku ini bilang, ya ini penyebabnya kenapa bau bangkai di rumahmu. Cobalah pikiran secara logis. Kalau memang ada bangkai tikus, pasti sudah ditemukan sama tukang tadi. Ini buktinya nggak ada, tapi baunya itu aneh. Bau bangkai ini di seluruh isi rumah. Pokoknya temanku itu langsung bersikeras, wes ini hancurin aja boneka jelangkung ini, dihancurkan aja. Wes nggak usah mau pasang. Udahlah, percaya sama aku. Akhirnya dia sendiri yang bongkar boneka jelangkung itu, terus yang tadi wajahnya ini sudah berupa mata, ada hidung, ada mulut yang tersenyum, itu akhirnya dicoret-coret sama temanku, dan ini sudah nggak berbentuk boneka jelangkung lagi. Nah anehnya, wallahu a'lam bishawab, malam itu setelah maghrib, kami nggak sadar kalau bau bangkai tikus itu sudah nggak tercium lagi. Ini 2 temanku sudah pulang. Akhirnya malam harinya sekitar jam 9, temanku itu chat WA ke aku, dia tanya gimana bangkainya, sudah hilang belum bau bangkainya. Dari situlah aku baru ternyata oh iya ya, baunya sudah nggak ada lagi. Itu terjadi setelah kami membongkar boneka jelangkung itu. Jadi pas ketika kami menceritakan boneka jelangkung itu, nggak tahu bonekanya sudah terpasang atau belum. Pokoknya kejadiannya seperti itu. Nah terus ada lagi cerita yang berjudul Lastri. Nah mungkin kalau subscriber lama pasti tahu cerita Lastri ini. Kalau yang belum nonton, teman-teman langsung cek aja langsung di videonya, nanti kami sertakan linknya. Dan itu aku sempat juga menceritakan kejadiannya. Jadi kalau nggak salah ingat, pertama kali cerita Lastri ini masuk di email, itu aku sendiri yang membaca duluan. Biasanya kan tim yang baca, itu aku baca sendiri. Di situ aku ngerasa kalau ini cerita ini merinding banget, bikin merinding banget. Ceritanya si anak yang mengirim cerita ini, dia jaga di warnet di daerah Malang kalau nggak salah. Terus waktu itu dia ini sempat mengalami gangguan horor, dan dia itu sampai sering di SMS atau di inbox sama seorang perempuan. Nah perempuan ini ternyata nomornya nggak bisa dihubungi. Pokoknya kira-kira seperti itulah ceritanya. Coba teman-teman tonton video lengkapnya. Nah di situ pas baca email ini, itu aku merasa langsung merinding luar biasa. Aku langsung ketangkep membayangkan sosok Lastri ini seperti apa. Dia itu yang mungkin bangsa kuntilanak atau seperti apa. Pokoknya yang jelas sosok Lastri ini kayak bener-bener memang ada di situ, ada di warnet tersebut. Pokoknya nggak tahu setelah atau sebelum menceritakan itu kami mengalami sesuatu yang aneh juga. Entah waktu itu aku mimpi atau apa, terus aku ketemu sosok Lastri. Nah intinya di situ Lastri ini kayak ngomong sesuatu lah. Pokoknya teman-teman nonton aja video lengkapnya. Dan di lain cerita, ada juga cerita tentang Ratih. Ratih itu aku masih ingat dikirim oleh sobat kembara yang namanya Mas Kiki. Jadi Ratih itu bisa dibilang kayak lelembut yang mendampingi Mas Kiki ini. Nah di situ aku juga cerita tentang gangguannya seperti apa. Teman-teman bisa cek langsung videonya di episode Ratih. Nanti kami sertakan linknya. Dan juga kami sempat mengalami gangguan-gangguan di cerita Sekar. Nah ini menurutku ini adalah episode yang paling fenomenal di Kembara Sunyi, karena di situ banyak sekali gangguan di episode ini ketika pra-syuting maupun pasca syuting. Nah waktu itu teman-teman kalau ingat yang subscriber lama atau yang pernah nonton episode Sekar itu, jadi pas kami cerita tentang Sekar, itu studio kami itu masih ada di sebuah apartemen, lokasinya ada di daerah Surabaya Barat sana. Pokoknya waktu syuting di lokasi syuting itu, lukisan yang ada di belakang itu tiba-tiba jatuh sendiri, dan itu ketangkep kamera. Nah, nggak tahu apakah itu terjadi karena kesalahan teknis, mungkin ada pakunya yang nggak kuat atau seperti apa, atau memang benar-benar ada gangguan di situ, kami sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas, yang kami rasakan ketika di studio, itu kami merasakan vibes-nya memang sudah beda. Ketika cerita ini masuk dan kami pelajari, itu vibes soal cerita tentang Sekar ini, itu memang sudah beda, kami merasakan itu. Jadi sampai setelah kami membaca itu, kami sering chat di grup dengan tim. Kami sering ngobrol, ini cerita ini kok agak aneh ya. Kayak ceritanya itu benar-benar
ini apa Sekar atau siapa yang datang, pokoknya dia ini ikut nimbrung lah di situ. Dan ternyata benar, setelah kami menceritakan itu ada satu bagian. Jadi satu bagian ini mungkin aku belum pernah cerita di episode sebelumnya. Pokoknya yang jelas seperti ini. Ada satu bagian di mana waktu itu si narasumber ini dia mimpi, terus dia diangkat di sebuah singgasana, kayak kursi singgasana, terus kemudian diarak di kampung. Nah itu sebenarnya aku dapat bagian itu di mimpi. Anehnya seperti itu. Jadi pas tak pelajari cerita Sekar ini, tiba-tiba aku mengalami mimpi. Mimpinya seperti itu. Nah ini aku belum konfirmasi ke narasumber. Aku belum sempat ngomong ke narasumber, tiba-tiba aku menceritakan hal itu. Jadi seolah-olah bagian itu kayak sudah ada di email, padahal nggak ada di email. Aku itu mimpi mengalami seperti itu. Akhirnya aku ceritakan. Nah setelah aku cerita, beberapa tim ini ngomong, loh mas, kayaknya nggak ada deh bagian yang itu. Mosok sih nggak ada? Nggak ada mas. Itu coba sampein baca lagi. Tak baca lagi, ternyata memang nggak ada. Bagian ketika si narasumber ini diangkat pakai kursi singgasana itu. Nah, setelah cerita Sekar itu tayang, narasumber ini menghubungi kami. Loh mas, itu kok Mas Itang tahu ya? Ada bagian yang seperti itu, aku pasti angkat naik kursi singgasana. Padahal aku nggak ceritakan bagian itu, karena aku merinding pas cerita itu. Nah itu anehnya tentang cerita Sekar ini. Dan ternyata ini juga dialami oleh beberapa tim di tayangan Sekar itu. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran, yang belum nonton videonya, atau mungkin yang sudah pernah nonton dan pengen nonton lagi, kami sertakan linknya. Coba ditonton lagi video Sekar itu. Dan ada lagi gangguan-gangguan yang pernah kami alami di episode, kalau teman-teman ingat, santet talingan mayat perawan. Di situ nanti teman-teman tonton aja ceritanya secara lengkap. Nah, pas mau menceritakan episode itu aku ingat banget. Jadi rasanya itu susah sekali untuk menghafal cerita ini. Jadi teman-teman tahu ya bahwa dulu itu aku masih sering menghafal. Kalau ada cerita masuk, aku hafalkan dulu ceritanya, terus kemudian aku atur alurnya seperti apa, baru aku ceritakan. Nah waktu itu memang kami sendiri itu sempat kayak kesulitan, nggak tahu, pokoknya ada aja halangan-halangan ketika kami mau menceritakan episode ini, santet talingan tadi. Yang pertama itu aku alami sendiri. Jadi aku susah banget untuk menghafal cerita tersebut, dan rasanya itu kayak bawaannya itu marah terus, bawaannya itu jengkel. Karena ketika mau ngafal cerita ini, terus cerita ini nggak juga aku hafalkan, nggak bisa hafal, akhirnya yang terjadi itu kayak jengkel. Ini kenapa sih cerita ini kok susah banget? Akhirnya jengkel sendiri, marah-marah. Terus akhirnya tak tinggal keluar, di luar pun juga kebawa emosi. Jadi cerita itu benar-benar kayak membawa energi yang negatif. Dan yang kedua adalah situasi intern di tim kami juga agak terganggu. Kami bahkan sering mengalami miskomunikasi satu sama lain. Bahkan yang paling aneh adalah gara-gara mau cerita ini, masing-masing dari kami itu emosinya sering terganggu. Yang membuat kami akhirnya sering marah satu sama lain. Dan anehnya pas video ini sudah berhasil kami ceritakan dan sudah tayang, situasinya kembali normal. Kayak seolah-olah itu nggak terjadi apapun. Dari situlah kami menyadari ini semua mau nggak mau pasti gara-gara cerita tersebut. Dan beberapa cerita lain yang mungkin cuma gangguan-gangguan kecil itu sering kami alami. Kayak misalnya pas syuting seperti ini tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Ketika pas kami buka nggak ada siapa-siapa, itu sering banget. Tapi yang menurut kami paling ngeri ini adalah ketika kami mau memproses cerita yang berjudul Tumbal Kolo Gupolo. Nah ini menarik sekali. Video ini sebenarnya baru tayang untuk membership. Ya kira-kira beberapa hari yang lalu kami tayangkan untuk membership. Cerita ini itu menceritakan tentang sosok Nancy dan juga keluarganya. Dan sebenarnya email cerita dari Nancy ini sudah masuk ke dapur redaksi Kembara Sunyi itu sejak awal tahun 2021 yang lalu. Jadi teman-teman bisa membayangkan 2021 email ini sudah masuk. Dan sejak pertama kali tim kami membaca draft kasarnya, itu kami semua sebenarnya sudah sangat tertarik. Dan kita semua sepakat kalau cerita ini punya potensi besar untuk diangkat. Karena ceritanya bagus. Tapi nggak tahu kenapa, di situ selalu aja ada masalah. Di masa-masa awal Kembara Sunyi ini berdiri, itu teman-teman tahu,
aku sendiri ini masih sering membawakan cerita dengan teknik yang menghafal. Nah, kebiasaanku sebelum syuting ini adalah menghafal dan mendalami ceritanya. Jadi di situ aku harus baca dulu ceritanya, terus kemudian tak resapi lagi, terus kemudian aku pahami dan aku nyoba masuk ke cerita itu dan tak posisikan aku itu seolah-olah ikut ada di rumah Nancy tersebut. Nah, jadi di situ tak bayangkan setiap bentuk penampakan yang diceritakan oleh narasumber si Nancy ini. Disitulah aku nyoba ngelihat apa yang dilihat oleh Nancy. Dan aku juga ngerasakan ketakutan yang mereka rasakan. Nah, cara itulah yang sebenarnya membuat aku itu bisa membawakan cerita dengan luas mungkin, dan mungkin juga dengan penuh penjiwaan ke teman-teman semua. Tapi anehnya, khusus untuk ceritanya Nancy ini, setiap kali aku itu coba untuk masuk ke dalam, maksudnya untuk masuk ke dalam cerita itu pikiranku itu langsung mendadak kayak ngeblank. Susah banget untuk menghafal alurnya, padahal ingatanku waktu itu ini lagi bagus-bagusnya. Setiap aku baca cerita, itu aku selalu ngerasa kalau cerita ini benar-benar kayak ada nyawanya. Dan mungkin karena malam itu aku terlalu fokus, atau mungkin terlalu serius dan terlalu dalam untuk mencoba menyelami kisah Nancy ini, ada sesuatu yang kayak tiba-tiba itu, dia ini kayak merasa diundang di situ. Jadi ada entitas lain atau ada energi yang tiba-tiba ikut nimbrung dan dia ini kayak hadir di sekitar ruangan studio kami. Jadi ceritanya setiap kami mau syuting itu selalu saja ada kendala teknis yang kendalanya itu ganjil banget. Akhirnya hal ini menggagalkan proses syuting kami. Dan kejadian yang paling membuat kami heran adalah waktu itu ceritanya kita ini sudah siap untuk take, sudah siap untuk syuting. Semua lampu sudah on, kamera sudah siap, dan aku sudah mulai opening di situ. Tiba-tiba monitor audio ini tiba-tiba suaranya itu nggak masuk sama sekali. Awalnya kresek, terus tiba-tiba hilang. Nah, pas dicek oleh tim ternyata kabel mikrofonnya itu nggak nancep. Nah, ini menurut kami hal wajar lah, mungkin lupa atau apa. Padahal dari situ, demi Allah, sebelum syuting itu, tim ini sudah memastikan kabelnya itu tertancap dan sudah terkunci. Ya intinya seperti itu. Pokoknya begitu kita tancapkan lagi dan mulai syuting ulang, nggak lama kemudian memorinya itu kayak korup, kayak rusak lah. Kejadian itu berulang-ulang sampai akhirnya kami mengurungkan untuk ngangkat ceritanya. Nah, kejadian-kejadian itu sering banget. Pokoknya pas mau cerita tentang cerita Nancy ini, selalu ada hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya, belum lama ini, nggak tahu kenapa, itu aku teringat lagi dengan cerita tersebut. Karena sekarang sistem produksi kami ini kan sudah jauh lebih matang. Jadi, di situ aku coba buka lagi file lama dari Nancy ini. Di situ tak pelajari lagi alurnya. Dan nggak tahu kenapa kali ini proses pemahamannya memang jauh lebih mudah dan jauh lebih lancar kalau dibanding dulu tahun 2021. Karena waktu itu, mungkin nggak tahu kenapa, atau mungkin lokasi yang ada di sana, studionya sudah beda atau seperti apa. Pokoknya yang jelas, beberapa waktu yang lalu ketika memahami lagi cerita Nancy itu rasanya lebih gampang. Tapi memang tetap ada kendala. Pas ketika kami mau syuting di tahun ini, 2026, beberapa waktu yang lalu, itu ada lagi gangguan. Jadi tiba-tiba kayak ada kucing yang loncat, buak. Nah, kami memahami kalau itu wajar karena sering kali memang ada kucing di atas. Jadi kami anggap ya itu kucing lah. Akhirnya kami melanjutkan syuting itu. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba ada yang manggil dari luar. Suaranya itu suara perempuan. Nah, kami mikirnya mungkin tetangga dekat-dekat sini. Karena mereka nggak pakai masuk lewat security, karena ya mungkin tetangga sekitar sini. Akhirnya terpaksa kami tunda lebih dulu, kami buka pintu, ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Nah, dari situ kami masih tetap berpikir positif. Mungkin tadi ada tamu, terus kami terlambat buka pintu atau seperti apa, terus orangnya pergi. Jadi kami masih mikir positif seperti itu. Akhirnya syuting kami lanjutkan lagi. Tiba-tiba pas sudah sekitar 20 menit kami syuting itu, lampu mati, listrik mati, seluruh area perumahan ini mati. Nah, itulah yang membuat kami akhirnya mengurungkan niat untuk syuting lagi, tapi kita nggak mau nyerah. Besok harus syuting cerita Nancy ini, mau nggak mau. Terus aku bilang kepada beberapa tim, ayo kita sholat 2 rakaat dulu seperti dulu. Dulu memang kita sering melakukan itu, terutama kalau pas mau cerita tentang sosok orang yang sudah meninggal. Itu pasti ada gangguan.
Dan satu-satunya solusi adalah kita harus mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum atau almarhumah yang mau kami ceritakan. Barulah itu lancar. Dan yang kedua, kalau mau cerita yang berat-berat seperti ini, kita harus sholat 2 rakaat minimal, sholat sunnah, untuk minta perlindungan kepada Allah supaya cerita ini lancar dan gak ada gangguan apapun. Akhirnya keesokan harinya itu, kami sholat 2 rakaat dan kami baca Al-Fatihah, minta perlindungan supaya syuting itu lancar. Dan alhamdulillah gangguan itu pun hilang dengan sendirinya karena kami mencoba untuk cuek dan kami mencoba pasrah ketika menceritakan ini. Dan ini selalu kami yakini teman-teman. Dan percayalah bahwa mereka itu akan lebih kuat dan lebih eksis kalau kita takut atau menganggap mereka ada, atau kita takut, kita merasakan, itu justru akan membuat mereka ini makin eksis. Ya intinya seperti itulah. Jadi kisah Nancy ini adalah bukti nyata ngerinya berurusan dengan hal-hal gaib, apalagi yang namanya pesugihan. Karena cerita Nancy seperti itu. Jadi di episode Nancy ini semuanya itu berawal, ini kalau bisa aku spill sedikit ceritanya. Cerita ini itu berpusat pada kehidupan Nancy. Sejak kecil Nancy itu tinggal di sebuah rumah. Rumah keluarga Nancy ini meskipun ada di perkampungan, tapi rumahnya itu ukurannya paling besar dibanding dengan rumah-rumah lain di sekitar situ. Perkampungannya juga perkampungan padat penduduk. Dan konon rumah bapaknya Nancy ini, yang namanya Pak Waluyo itu dulunya rumah biasa, rumah kecil seperti rumah tetangga pada umumnya. Tapi seiring dengan bapaknya yang semakin bertambah kaya, rumah-rumah tetangga di kanan kirinya itu dibeli semua, dibongkar. Terus digabung jadi satu rumah besar. Nah di rumah itu Nancy ini tinggal sama bapak yang namanya Pak Waluyo tadi, ibunya namanya Bu Retno. Dan di situ juga ada 2 kakaknya, yaitu Mas Bagas dan Mbak Ayu. Waktu Nancy masih balita, dia ini punya kebiasaan yang membuat merinding pembantunya dan juga keluarganya. Nancy pas di usia itu sering banget ketawa-ketawa sendiri ngadep ke kolong kasur, kadang ngelihat ke atas lemari. Dan kalau pas ditanya, Nancy main sama siapa? Nancy bilang dia lagi main sama sosok monyet hitam. Monyetnya itu tinggi besar. Dan kadang-kadang dia juga bilang dia lagi main sama sosok perempuan wajahnya hancur. Dia suka duduk jongkok di pojokan dapur. Nah anehnya di sini Pak Waluyo dan Bu Retno, orang tua Nancy ini, kayak selalu cuek dan terkesan nutup-nutupi. Kalau misalnya ada kerabat yang bahas soal keanehan Nancy, beliau selalu seperti itu. Nah pokoknya semua jawaban dari rahasia keluarga Pak Waluyo, terus tentang detail perjanjian pesugihan darah ini sampai akhir tragis dari nasib pernikahan Nancy, itu semua sudah kami ceritakan secara lengkap, rinci, dan tanpa sensor di video fullnya. Durasi videonya juga lumayan panjang dan benar-benar bakal membuat kalian merinding lah dari awal sampai akhir. Nah bagi teman-teman yang sudah nggak sabar pengen tahu kelanjutan kisah Nancy ini, teman-teman bisa langsung klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini atau di halaman depan channel Kembara Sunyi. Dengan berlangganan membership, teman-teman nggak cuma bisa nonton akhir kisah Nancy ini, tapi kalian juga bakal dapat akses eksklusif ke puluhan video cerita horor premium lainnya. Yang pastinya jauh lebih serem, lebih detail juga, dan nggak pernah kita tayangkan untuk publik. Jadi, teman-teman langsung saja gabung jadi member Kembara Sunyi sekarang juga, dan itulah sedikit cuplikan beberapa gangguan horor yang pernah kami alami, yang berkaitan dengan cerita yang pernah kami angkat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.